Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini tentang dramatisir demo mahasiswa ya, Adiana Pitupulu diskamat oleh Sylvester dan M Kodari. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Sampaikan di mana negara sedang baik-baik saja ketika ada 40 tempat bentrok mahasiswa dan aparat. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada lebih dari 2.000 mahasiswa ditangkap di berbagai kota. Di mana definisi baik-baik saja? Ketika ada yang luka, cacat, berdarah, koma, matanya satu, hilang di Bandung. Apakah itu definisi baik-baik saja? Jangan-jangan kalian sudah tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Saya kira gini, kalau soal Jangan misalnya, dong, bukan nggak sebentar. Ya, Artinya gini, bahwa kemudian kita bisa duduk bersama di sini, itu tidak menjadi satu-satunya indikasi bahwa negara ini baik-baik saja. Tapi kalau ada 300 lebih mahasiswa ditangkap, sebagian hidungnya ada yang patah, giginya copot, dianiaya dan sebagainya, bermalam tanpa tempat yang layak dan bla bla, dan terjadi aksi massa bergantian di 40 kota, nggak ada yang bisa bilang Indonesia sedang baik-baik saja. Adian, ya kita ini juga sering turun aksi, ya kita sama-sama begitu loh. Dan tiap hari juga hal-hal yang begitu terjadi kok. Dan Indonesia baik-baik saja, gitu loh. Tiap hari kita demo, kita aksi, kita melakukan advokasi buat rakyat, ya kan? Kita lihat juga terjadi hal demikian. Oh ya, jadi menurutmu Iya. setiap hari terjadi hal seperti kemarin? Iya. Oh ya, setiap hari. Tapi berarti sedang tidak baik-baik saja. Tapi tidak sesporadis Gimana? kemarin gitu loh. Ini kan bagian dari dinamika politik, dinamika Kalau demokrasi. lu bilang situasi kemarin terjadi setiap hari, artinya memang sedang tidak baik-baik saja. gini Bung Adrian, Ini logika lu yang terbalik. kalau soal demo ya kemudian menjadi indikator Indonesia sedang tidak baik, saya kira Kalau juga hanya nggak terlalu demonya, dipegang. kalau keserentakan Tapi gini loh, 40 kota, ribuan orang Ini ditangkap, persoalannya, masalahnya ribuan begini nih, orang Bung luka Adrian. hanya dalam waktu 1-2 hari, dan itu dengan tuntutan yang sama dan sebagainya. Kalau kalian bilang Indonesia sedang baik-baik saja, kita punya definisi berbeda tentang baik dan tidak baik. Gini, kalau soal demo ya, soal demo ya. Saya kira demo itu adalah hak warga negara. Tapi kalau mulai enggak gini ya, kalau mulai menendang aparat ya, seperti ini loh, seperti orang sedang main kungfu ya, mau mempraktekkan menendang aparat, saya pikir nggak perlu terjadi seperti itu, ya kan? Kemudian katakanlah melempar aparat dengan ini, walaupun itu misalnya minor, tapi saya kira itu kan menjadi alasan ya. Kemudian demo tidak, dan demo ini berlangsung sampai jam 6, sampai batas waktunya, kemudian diminta dibubarkan. Saya kira itu adalah pelaksanaan hak warga negara ya. Bang, saya tambahkan bang. Saya tanya, kalau kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan begitu saja tanpa ada upaya memanipulasinya lewat balik, mungkin nggak terjadi tendangan-tendangan itu? Gini loh. Sebentar. Ya. Sebentar. Mungkin tidak. Saya kira gini Semua yang terjadi itu adalah efek, dampak. Kalau kita mau berbicara baik, jangan cari efeknya, jangan cari akibatnya, jangan cerita tentang dampaknya. Penyebabnya apa? Keputusasaan mereka terhadap negara ini. Bagaimana kemudian keputusan MK yang pertama dipuji-puji, kemudian keputusan MK yang kedua mau dirubah kembali. Memangnya mereka orang yang tidak mengerti? Memangnya mereka tidak punya isi kepala? Gini Bung Adi. Begini, maaf bang ya. Bagi orang baik, mereka mahasiswa-mahasiswa yang segar dan lucu. Bagi orang yang tidak baik, mereka menakutkan. Nah ini terlalu ini dramatisasi, sorry, Bang. Adian terlalu itu dramatisasi itu Adrian ya. itu. Bang, ini terlalu didramatisir oleh Adian ya. Kita ini sorry bro, Undang-Undang Cipta Kerja ya, waktu penetapan Jokowi Maruf Amin 2019, semua demo berdarah-darah 212 411, akhirnya aman-aman aja kok. Apa yang nanti gini, Adian gua nggak usah kirim sama lu memprovokasi peta demonya ya? Dan lu lihat bahwa demonstrasi kemarin tidak bisa disamakan dengan demonstrasi waktu lainnya. Ahok juga ya, waktu Ahok ditetapkan tersangka juga demonya berdarah-darah kok. Gimana ada yang tangkep-tangkepin? Gitu loh. Aduh, begini. Jadi tiap saat kita mengadvokasi tambang-tambang rakyat, tanah-tanah rakyat juga, demo-demo juga berdarah-darah kok.
Apa yang salah? Nanti gua kasih Enggak. Ini Nanti gua kasih jangan elu. terlalu didramatisir, bro. Didramatis. Ini baik-baik aja. Nggak apa-apa, Nanti dramatisir gua- juga nggak apa-apa. Nanti gua kasih lu petanya. Iya, iya. Jadi Demokrat- gini, dalam setiap pemerintahan pasti terjadi dinamika. Undang-undang itu yang membuat ya melibatkan banyak kelompok. Seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ada dinamika. Undang-Undang KPK ada dinamika. Ya biasa itu, ada reaksi. Kalau ada yang dirasakan tidak benar, lalu kemudian masyarakat atau mahasiswa demo, jalan. Kalau memang nggak benar, DPR-nya melanjutkan. Itu demokrasi. Yang jelas pada hari ini ya kita sudah masuk kepada tahapan pilkada serentak dalam bentuk pendaftaran. Ya mudah-mudahan berjalan dengan baik. Menggunakan keputusan 60-70, partai politik mengalami dinamikanya dan masyarakat pada hari ini saya lihat ya sedang melihat apa yang terjadi dengan pencalonan-pencalonan di daerah masing-masing. Mudah-mudahan nanti ditetapkan ya sesuai dengan harapan masyarakat, kampanye berjalan. Lalu pada awal September nanti akan datang Paus ke Indonesia. Ya, umat Katolik tentu menyambutnya dengan gembira. Dan sampai hari ini saya melihat kegiatan masyarakat tetap berjalan dengan seperti biasa juga gitu. Yang kerja ya kerja, yang sekolah ya sekolah. Dan semua ini menurut saya mengindikasikan bahwa kita sebagai sebuah negara dan sebuah bangsa sedang menjalani hidupnya dengan berusaha sebaik-baiknya gitu loh. Bahwasanya ada dinamika hari ini biasa. Nanti akan ketemu keseimbangannya dan ini semua kalau saya lihat dari berbagai kacamata, dari berbagai segi, termasuk juga dari kegiatan-kegiatan ekonomi dan yang lain-lain, ya insya Allah nanti Indonesia akan berjalan dengan baik dan transisi pemerintahan kepada Pak Prabowo juga akan berjalan dengan baik. Begitu Aiman. Oke. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian ya? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.